Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita dalam mata kuliah Statistik Administrasi Publik kita akan membahas min, median dan modus data yang dikelompokkan. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari min, median dan modus data tunggal. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah menghitung min data berkelompok. Di sini ada satu buah contoh soal, yaitu sebanyak 21 pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Saudara bisa lihat di tabel berikut dengan rumus di samping tabelnya. Menghitung data kelompok dengan menggunakan titik tengah. Jadi untuk menggunakan titik tengah digunakan rumus rata-rata hitung data berkelompok sama dengan jumlah frekuensi dikali jumlah frekuensi data kelas KI dikali nilai tengah kelas KI. Proses dibagi jumlah frekuensi data kelas KI. Selanjutnya proses penghitungan rata-rata dengan menggunakan titik tengah dibantu dengan menggunakan tabel di bawah ini. Di sini dapat dilihat pada tabel berikut ada tinggi badan, titik tengah, frekuensi, dan frekuensi kali XI. Di sini merupakan tabel bantu untuk mencari menghitung data kelompok dengan menghitung min menggunakan data kelompok dengan menggunakan titik tengah. Oke, lanjut. Tinggi badan pada tabel berikut dari yang kita lihat di sini, untuk tinggi badan 151 sampai 155 memiliki titik tengah 153 dengan jumlah frekuensi sebanyak 3 orang. Jadi saudara semua, untuk tabel F kali X1, berarti kita kalikan titik tengah FIXI-nya. Berarti 153 dikali 3. Jadi dapatnya 459. Untuk nilai yang kedua, tinggi badan 156 sampai dengan 160 memiliki titik tengah sebesar 158 dengan jumlah frekuensi 4 orang. Untuk FIXI-nya, FI kali XI berarti 158 dikali 4. Dapatnya 632. Begitu juga pada data selanjutnya. Sampai data ke bawah nanti setelah dapat semua frekuensi dikali titik tengahnya, nanti dijumlahkan. Jadi pada tabel frekuensi dapatlah jumlah frekuensinya 21 dan FI kali XI jumlahnya adalah 2458. Jadi dari tabel diperoleh jumlah FI sama dengan 21 dan jumlah FI kali XI adalah 2458. Ini salah ketik. Jadi kita masukkan ke rumus X sama dengan 2456 dibagi 21. Dapatnya 164,67. Dengan begitu dapat kita hitung rata-rata berkelompok sebagai berikut. Menghitung min dengan menggunakan simpangan rata sementara dengan rumus rata-rata hitung berkelompok sama dengan rata-rata sementara yang disimbolkan dengan XS ditambah jumlah frekuensi data kelas KI dikali D1 dibagi jumlah frekuensi data kelas KI. Jadi untuk mencari DI dulu adalah
rata-rata sementara dikurang XI, nilai tengah kelas KI. Berikut contoh soalnya, yaitu dari tinggi badan, titik tengah frekuensi DI 160 XI FI kali DI. Sebelum menghitung rata-rata data berkelompok menggunakan simpang rata-rata sementara, kita terlebih dahulu menetapkan rata-rata sementara. Misalkan rata-rata sementara yang kita tetapkan adalah 160. Selanjutnya kita bisa membuat tabel perhitungan. Di sini kita dapat DI-nya adalah min 7. Nah, berarti 100 berarti DI tadi adalah dikurang ke XI. Berarti 160 dikurang XI. Berarti dapatnya min 7. Nah, untuk selanjutnya 160 yang kedua, data yang kedua dapatnya min 2. Data yang ketiga dapatnya 3, data yang ke-8 dapatnya data yang keempat dapatnya 8, data yang keempat dapatnya 13, dan data yang selanjutnya dapatnya 18. Untuk jumlah frekuensinya sebanyak 21. Jadi FI dikali DI berarti 3 dikali min 7 dapatnya min 21, 4 kali min 2 dapat min 8, 4 kali 3 12, 5 kali 8 40, 3 kali 13 39, 2 kali 18 36. Maka didapatlah jumlah FI kali DI-nya 98. Jadi dari data tersebut diperoleh XX-nya berarti rata-rata sementara 160, jumlah frekuensinya 21, dan jumlah FI kali DI-nya 98. Jadi hasil rata-rata hitung menggunakan simpang rata-rata sementara adalah rata-rata sama dengan 160 ditambah 98 dibagi 21. Jadi dapatnya 160 ditambah 4,67, dapatnya 164/67. Maaf, 164,67. Untuk pembahasan selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Nilai yang letaknya di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah kalau datanya genap. Setelah data tersebut diurutkan sesuai dengan besar kecilnya, misalnya data ganjil 6, 7, 10, 11, 14, N sama dengan berarti 5, yang terdiri dari 6, 1, 7, 1, 8, 1, 11, 1, 6, 1, 7, 1, 10, 1, 11, 1, 14, 1. Berarti N-nya sama dengan 5. Dengan cara cari median adalah N tambah 1 bagi 2. Jadi 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3. Jadi bilangan pada posisi ketiga sama dengan 10. Jadi nilai 3-nya adalah 10. Nilai tengahnya adalah 10 atau mediannya. Jika datanya genap, berarti N-nya ini genap. Berarti ada data di sini 4, 6, 9, 10, 11, dan 18. Jadi N sama dengan 6. Untuk mediannya sama dengan rumus yang tadi, N tambah 1 bagi 2. Berarti sama dengan 6 tambah 1 bagi 2, sama dengan 3,5. Jadi median merupakan rata-rata dari bilangan keempat dan bilangan keenam. Jadi mediannya sama dengan berarti yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat adalah datanya 9 dan 10. Jadi mediannya sama dengan 9 tambah 10 dibagi 2, sama dengan 9,5. Berarti nilai tengahnya adalah 9,5. Untuk median data yang berkelompok, berikut rumusnya. Berarti rumus median adalah median sama dengan batas bawah median ditambah jumlah data dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif data di bawah kelas median.
dibagi frekuensi data pada kelas median dikali panjang interval. Jadi kasusnya terbanyak untuk kasusnya sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih. Di sini sebelum menggunakan rumus, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Jadi fungsi tabel di sini adalah untuk membantu kita nanti untuk mencari rumus median data berkelompok. Di sini ada berat badan 46 kilo sampai 50 kilo, frekuensinya 3. 51 sampai 55 frekuensinya 2, 56 sampai 60 frekuensinya 4, 61 sampai 65 frekuensinya 5, 66 sampai 70 frekuensinya 6, 71 sampai 75 frekuensinya 4, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi jumlah data adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan ke-14 berarti ya, karena data jumlah datanya adalah genap di sini. Data ke-14 dan data ke-13 dan data ke-14 ini berada pada interval keempat. Jadi 61 sampai 65 untuk berat badannya. Kelas interval keempat ini kita sebut sebagai kelas median. Nah, di sini sudah pada tabel sudah dilihat pada cetak tebalnya. Melalui informasi kelas median, bisa kita peroleh batas bawah median sama dengan 60,5. Berarti batas bawah kelas median yang dicetak tebal 61 sampai 65, berarti batas bawahnya adalah 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9. Nah, berarti di sini terdapat 9 frekuensi kumulatifnya. Yang pada berat badan 56 sampai 60 frekuensi kumulatifnya 9. Dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Untuk frekuensi kelas mediannya sama dengan 5. Frekuensi kelas median. 61 sampai 65 ini frekuensinya adalah 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Nah, untuk panjang kelasnya juga 5. Maksudnya di sini adalah panjang kelasnya misalnya 46, 47, 48, 49 sampai 50. Berarti itu yang disebut sebagai panjang kelas. Jadi kita masukkan dalam rumus median hitung. Jadi ini dia, secara matematis bisa diringkas sebagai berikut. Berarti sudah kita ketahui XII-nya sebesar 60,5. N-nya 26, FKII-nya 9, FI 5, dan P 5. Kita masukkan dalam rumus 60,5 ditambah 26 dibagi 2 dikurang 9 dibagi 5. Dan seterusnya dikali 5. Jadi dapatnya 60,5 ditambah 4. Dapatnya 64,5. Selanjutnya kita masuk ke modus atau mode. Merupakan nilai atau sifat yang banyak terjadi. Untuk data kuantitatif sama dengan nilai yang paling banyak terjadi. Untuk data yang kualitatif sifatnya yang paling banyak terjadi. Jadi begitu. Di sini dalam bahasa Inggris, find the mode in the following dataset. Temukan modus di data berikut. Nah, jadi untuk data yang pertama adalah 5,4, 1,1, 0,42 dan seterusnya. Kita lihat di sana data yang sering keluar. Jadi kita akan menemukan dari data yang pertama ini yang A. Data apa yang pertama yang sering keluar? Di sini kita lihat 5,4 ini cuma satu nilainya 1,1, 0,4. Berarti sudah dapat kita lihat di sini ya. Berarti modusnya di sini adalah 1,1 atau 1,10. Untuk dataset yang kedua terdapat nilai 27, 27, 55, 55, 55, 88, 88, 99. Nah, di sini ada 3. 27 sering keluar nih. 55 sering keluar. Jadi untuk dataset yang B modusnya adalah
27, dan 55. Untuk dataset yang ketiga 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi modusnya di sini adalah tidak ada. Jadi tidak ada mode. Jadi, jumlah, data yang pada data C ini cuman satu, satu, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 1. Jadi masing-masing 1. Nggak ada modenya di data. Jadi untuk nilai modus data berkelompok kita bahas di sini, jadi di nilai modus ini sudah kita masuk ke data yang berkelompok. Untuk menentukannya adalah modus sama dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak ditambah, frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dibagi frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, ditambah frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya dikali panjang kelas atau P. Berikut adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi di sebuah universitas. Jadi 51 sampai 50 nilainya, sebanyak 5 orang dan seterusnya. Di answer modus. Jadi dari jawabannya adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat, yaitu 66 sampai 70 karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27. Sebelum menghitung menggunakan rumus, data berkelompok, terlebih dahulu kita harus mengetahui batas kelas bawahnya adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya 14 dan frekuensi kelas sesudahnya 21. Panjang kelas intervalnya sama dengan 5. Dengan begitu bisa kita menghitung modus nilai statistik mahasiswa sebagai berikut. Nah, jadi nilai modusnya adalah 65,5 ditambah 27 kurang 14 dibagi 27 kurang 14 ditambah 27 kurang 21 dikali 5. Jadi hasilnya 65,5 ditambah 3,42. Jadi modusnya adalah 68,92. Jadi, untuk pembahasan data min, median, modus data berkelompok, sekian sekian dan dapat dipelajari, sehingga bisa menentukan nilai-nilai yang berkelompok. Nilai data min, median, dan modus. Terlebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.